Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 8 L1. Saya Farid Juliando dengan NIM 124130086. Saya Rizky Maulana Al-Fajri dengan NIM 124130092. Dan saya Rian Saputra dengan NIM 124130008. Nah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari alat kami yang sudah kami buat ini. Di sini kami akan mempresentasikan proyek motor DC sederhana yang bekerja berdasarkan prinsip gaya Lorentz dan kaidah tangan kiri Fleming, di mana pada alat motor DC sederhana ini, ketika arus yang mengalir melalui kumparan yang berada di kutub magnet, maka akan timbul gaya elektromagnetik, di mana arah gaya tersebut dapat ditentukan dengan kaidah tangan kiri Fleming, sehingga menyebabkan kumparan berputar secara kontinu, di mana ibu jari yang menunjukkan arah gerak atau arah gaya putaran, kemudian jari telunjuk yang menunjukkan arah medan magnet, dan jari tengah yang menunjukkan arah arus. Lalu komponen yang kami gunakan untuk menyusun proyek motor DC sederhana, yang pertama ada baterai kapasitas 3,7 volt, dan juga ada kabel yang berfungsi sebagai pengantar arus dari sumber. Kemudian ada plat yang berfungsi sebagai komutator sederhana. Kemudian ada kardus sebagai dudukan komutator dan dudukan magnet. Selanjutnya ada magnet permanen yang berfungsi sebagai medan magnet, dan kemudian ada kumparan atau coil. Yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu mengenai prinsip kerja dari alat motor sederhana. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja dari alat yang sudah kami buat ini. Baik, di sini bisa dilihat kalau dia di prinsip kerja ini saat baterai menghantarkan arus listrik ataupun tegangan melalui kabel ini dan melewati plat yang sudah dibuat ini, dan ini plat ini berguna untuk menghantarkan arus listrik atau tegangan dari baterai menuju ke koil yang sudah diamplas ujungnya sebagai komutator untuk membalik arah arus. Nah, jadi di alat kami ini harus di-adjust terlebih dahulu, yaitu memberikan dorongan awal untuk di alatnya. Kenapa? Karena torsi yang dihasilkan itu saat awal itu sangat kecil, yaitu membuat koilnya tidak bisa berputar secara otomatis. Harus kami adjust terlebih dahulu. Itu juga disebabkan oleh karena posisi magnetnya yang ada di bawah dan cuma satu, dan juga adanya gesekan. Nah, jadi ketika baterai dimasukkan, ditempelkan melalui kabel ini, kabel penghubung positif dan negatif, arus akan dihantarkan menuju ke plat ini. Plat di sini akan menghantarkan arus listrik yang akan disalurkan ke koil, ujung koil masing-masing positif dan negatif, yang dimana ujungnya ini sudah kami amplas untuk membuka coatingnya, dimana berguna sebagai komutator untuk membalik arah arus. Nah, jadi saat ketika arusnya sudah dihantarkan, nah koil yang akan diberikan arus, dia akan diberikan lebih ke menciptakan sebuah medan magnet, gaya medan magnet di area sekitar koilnya, dan itu akan berinteraksi dengan magnet permanen yang ada di bawah, dan itu akan menimbulkan gaya yang akan mendorong koil melalui gaya tersebut untuk mendorong koil tersebut setiap setengah putaran, dan itu yang akan membuatnya menjadi berputar. Seperti berikut ini dokumentasinya.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, setelah dilakukan pengujian menggunakan multimeter untuk mencari tegangan dan arus, didapat tegangan sebesar 3,5 volt dan arus sebesar 1,7 ampere. Lalu bagaimana jika kumparan ini menggunakan kawat dengan ukuran 0,8 mm, lalu jumlah lilitannya diubah dari 30 menjadi 15 lilitan saja, maka arus yang tadinya 1,7 volt akan meningkat. Itu baik untuk torsi yang akan ikut naik juga, tetapi karena lilitannya berkurang, itu akan menurunkan torsi tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa saat diameternya naik tetapi jumlah lilitannya berkurang, itu bisa saja tidak mempengaruhi torsi sama sekali. Bagaimana jika tegangannya ditingkatkan, maka kumparannya akan cepat panas dan akan menimbulkan percikan api saat diputar. Lalu bagaimana jika diameter kumparannya diperbesar menjadi 0,8 mm dan jumlah lilitannya dikurangi dari 30 menjadi 15 lilitan saja? Maka yang terjadi adalah arusnya akan meningkat, tetapi medan magnetnya akan berkurang karena jumlah lilitannya pun berkurang. Lalu kelompok kami juga melakukan pengujian untuk mengetes apakah alat yang kami rangkai ini merupakan generator atau bukan. Setelah dilakukan uji coba, ternyata alat yang kami buat ini dapat menghasilkan tegangan, yang artinya ini merupakan sebuah generator. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam penjelasannya. Mohon maaf bila ada salah kata dan juga salah dalam penjelasan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.